Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distianela Nabil dari kelas IF24FX dengan NPM 24312079. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi dari sumber hukum Islam yang sudah saya tulis di blogspot saya. Tahukah kamu bahwa setiap aturan, nilai, bahkan etika dalam kehidupan seorang muslim sebenarnya berpijak pada suatu sistem hukum yang utuh dan teratur? Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sistem hidup yang memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari hal besar seperti keadilan sosial hingga hal kecil seperti adab makan. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan keempat Qiyas. Yang pertama Al-Quran, firman Allah sebagai poros utama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum paling utama dan mutlak. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup, hudan, penjelas, bayinah, dan pembeda antara yang benar dan salah, Furqan. Di dalamnya terkandung berbagai jenis hukum ibadah, muamalah, pidana, warisan, hingga etika sosial. Pernahkah kamu berpikir mengapa ayat Al-Quran tidak menjelaskan semua hukum secara rinci? Karena Al-Quran memang bukan buku hukum dalam arti sempit, melainkan pedoman universal yang disempurnakan dengan sunnah dan ijtihad ulama. Contoh ayat hukumnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menceritakan tentang akad utang piutang. Yang kedua, As-Sunnah, penjelas langsung dari Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW menjelaskan rincian pelaksanaan syariat yang belum dijabarkan dalam Al-Quran. Tanpa sunnah, kita tidak akan tahu bagaimana tata cara sholat, zakat, atau bahkan etika kehidupan sehari-hari. Contohnya, perintah sholat ada dalam Al-Quran, tapi urutannya dijelaskan dalam sunnah. Yang kedua, larangan minum sambil berdiri, cara makan, hingga bagaimana bersikap kepada tetangga, semua diajarkan Nabi. Sunnah itu sendiri terdiri dari perkataan, qauliyah. Yang kedua, perbuatan, fi'liyah. Dan yang ketiga, persetujuan, takririyah. Yang ketiga, ijma', konsensus ulama sebagai warisan kolektif. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum tertentu dalam masalah yang tidak terdapat nas eksplisit. Ijma' menjadi bukti bahwa Islam mendorong musyawarah ilmiah dan menghargai otoritas keilmuan. Contohnya, penetapan keharaman narkotika modern, penentuan batas zakat pada instrumen keuangan baru, dan ijma' atas pelanggaran menikahi nenek dari pihak ibu meski tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu Qiyas, menyusun hukum melalui logika dan kesamaan ilat. Qiyas adalah metode analogi hukum, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang sudah ada dalilnya, asal, dengan kasus baru, furu', karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Inilah pintu masuk hukum Islam terhadap masalah kontemporer yang terus berkembang. Kalau khamar dilarang karena memabukkan, bagaimana dengan zat baru seperti sabu, alkohol, sintetis, atau narkoba digital? Nah, dengan Qiyas, para ulama menyamakan hukum keduanya berdasarkan ilatnya atau kerusakan akal. Struktur Qiyas sendiri ada 4. Yang pertama asy atau khamar, yang kedua faru atau narkoba, yang ketiga hukum atau haram, dan yang terakhir ilat, merusak akal. Kesimpulannya, 4 sumber hukum utama ini, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, bukan sekedar warisan ilmu, tapi mekanisme dinamis untuk menjawab berbagai tantangan zaman, dari masalah ibadah hingga etika teknologi digital. Semuanya bisa ditinjau melalui bingkai hukum Islam yang kokoh namun fleksibel. Islam bukan hanya agama spiritual, tapi sistem hukum yang bersumber dari wahyu, diperkuat akal, dan dijaga oleh ilmu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.